Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imron pribadi, tetap di channel Vlog Marifat Bisnis. Nah, kali ini saya akan mereview tentang pelayanan IndiHome Premium ya, pelayanan IndiHome Premium. Nah, kebetulan saya masuk di Premium IndiHome Customer Jember. Ada 28 anggota. Ini chat saya. Nah, saya chat komplain pergantian paket ya, karena paket saya ini menurut saya 50 Mbps dan 30 Mbps 2 internet ini terlalu tinggi sesuai dengan penggunaan saya. Saya sudah menggunakan paket pengajuan yang lebih kecil sekitar 20 Mbps. Ini saya ajukan. Nah, pertama saya mulai dari nomor 0336623385, tolong restart dari pusat. Ditunggu segera untuk kerja. Saat ini itu pada bulan Juni lalu setelah dibayar itu tidak aktif. Saya mengajukan restart dari pusat. Akhirnya dapat bantuan untuk di reboot down, silahkan dicoba lagi. Setelah proses agak lama ya, sekitar 6 jam atau 1 hari lah, itu baru selesai. Oke, siap, tolong sudah dicoba masih tidak bisa aktif internetnya, segera bantu. Ini setelah saya telat bayar 1 hari, dan kemudian saya lakukan pembayaran. Nah, baru di restart akhirnya bisa. Nah, setelah itu pada bulan Juli 2002 saya melakukan pembayaran yang di bulan Juli ini sudah saya bayar, dan saya langsung mengajukan tanggal 22 ini untuk perubahan internet paket ya, internet nomor 0336623385, tolong aktifkan restart dari pusat. Setelah dibayar kemarin tetap tidak aktif. Jadi ini terjadi lagi, saya bayar telat itu memang ya salah saya, telat 1 hari. Tanggal 21 saya bayar, sampai tanggal 22 ternyata tidak aktif. Nah, itu dari data ini saya sudah ajukan. Nah, kemudian dari masalah ini saya mengajukan turun paket ya. Saya sudah ajukan di aplikasi IndiHome untuk ganti paket. Tolong bantu ganti juga ya, karena yang ini mahal sekali, tetapi hasil tidak maksimal. Karena walaupun 50 Mbps, ternyata sering tersendat ya belakangan ini. Saya kurang tahu faktornya apa. Akhirnya 2 paket saya ajukan, paket 30 Mbps ya. New G2 1 IP internet 30 Mbps. Bayarnya 280, sama satunya itu 295. Nah, kemudian saya sudah mengajukan di aplikasi IndiHome ya. Saya ajukan, terdaftar dan terverifikasi. Kemudian karena saya ada di grup ini, saya ajukan kembali dan dijawab oleh salah satu nomor, saya tidak tahu nomornya ini. Di sini ada nomor, dijawab siap Pak. Nah, berarti ini petugas salah satu grup ya. Saya tidak kasih nama ini. Nah, tolong segera nomornya ini ya. Nomor ini salah satu petugas itu 0852 58575840. Segera aktifkan Mas untuk kerja online, karena terhenti semua ini, dan paket bisa diproses pakai pengajuan yang baru ya, termasuk di gudang dirubah paket yang sama. Artinya 2 ini tak suruh merubah paketnya yang sama di gudang. Kemudian segera dijawab sudah aktif Pak, monggo dicoba lagi. Nah, ini untuk pergantian paket masih kami cek ke bagian sistem. Nah, paket artinya pergantiannya masih dicek di bagian sistem, termasuk di gudang dirubah paket yang sama ya. Oke, mohon info ID pelanggan untuk yang di gudang Pak. Nah, di gudang saya kirim ini internet ID di gudang saya 15254020397. Pesawat TV-nya sekian, pun nomor teleponnya 0336 62 10 50. Oke, terima kasih, saya jawab. Nah, hari ini saya mau membayar tadi malam ya, kemarin tanggal 20
malam ya, saya mau bayar. Ternyata paket saya masih bayar 513.600, artinya paket belum diganti. Nah, ini paket belum diganti. Kemudian saya komplain. Nah, tolong tagihan kok masih 500 ribuan, padahal sudah dirubah ini paket 20 Mbps. Nah, 20 Mbps atau 30 Mbps ya. Tolong cek dan bantu segera karena mau bayar. Sinyal sejak tanggal 20 lalu sudah berubah. Nah, saya cek itu sudah berubah. Tapi prakteknya ini katanya belum berubah. Nah, kemudian yang satunya juga. Yang satunya di Handicraft Balung Kulon itu masih paket berapa ini? Ini berarti paket 20. Dulunya sama, paket 50 sudah dirubah ya. Nah, jadi paket 20 masih bayar 377 totalnya. Nah, ini kemudian saya komplain nih dengan huruf balok begini ya. Ini sama juga kok belum dirubah dan tidak ada konfirmasi. Tolonglah yang profesional. Kalau pelanggan mengajukan naik ini marah nih. Saya marahin. Ya, saya marah. Nanti ya biar profesional lah. Jadi tolonglah yang profesional. Kalau pelanggan mengajukan naik gerak seperti pesawat jet. Tapi kalau mengajukan turun geraknya seperti siput kesetrum listrik ini. Ya, pada saat saya mengajukan paket naik langsung direspon dulu ya. Saya pakai 20 Mbps ya. Naik ke 50 langsung gerak cepatnya itu luar biasa, saya akui. Tapi setelah saya turun, wah kok begini pelayanannya. Nah, ini makanya saya komplain. Saya masukkan di channel YouTube saya. Jangan begitulah kerja, ambil enaknya sendiri, dan itu namanya dolim dalam bekerja dan pasti ahli neraka. Pegawai yang mentalnya seperti ini. Jadi pegawai, loh saya mengajukan baik-baik. Dulu naik itu dirubah dengan begitu cepat. Saya bicara real ini bukti real. Ini chat real saya. Dan kemudian pada saat mengajukan turun kok gerak layanannya seperti ini. Loh, pengajuan ini saya jawab lagi. Ini loh pengajuannya dan katanya sudah diproses. Nah, saya pengajuan ini di 22 Juli. Katanya sudah diproses. Nah, kemudian terjadi perdebatan di dalam grup ya. Ini Mbak Deno. Mbak Deno itu yang datang ke tempat saya, sering membantu saya dalam memproses. Nah, Mbak Deno dikasih penjelasan. Tagihan bulan Agustus 2023 merupakan pemakaian internet di bulan Juli 2023. Oke lah. Jadi kalau bulan Agustus ini artinya saya masih tagihan lama ya. Jadi modifikasi downgrade baru diproses pada tanggal 23 Juli 2023. Maka tagihan berjalan tanggal 1 sampai 22 Juli 2023 masih mengikuti paket yang sebelumnya. Karena proses downgrade baru datang 23 Juli. Artinya memang tagihan lama menunggak 1 bulan. Nah, tagihan bulan Agustus itu bulan Juli. Oke, ini saya pahami kalau ini memang benar ya. Dan tagihan tanggal 23 sampai 31 Juli baru mengikuti tagihan paket yang sudah dimodifikasi. Nah, berarti di bulan depan saya harus bayar tagihan yang baru. Artinya tagihan Agustus adalah pemakaian internet di bulan Juli 2023, di mana tagihan 1 sampai 22 Juli masih ikut paket sebelum modifikasi, plus 23 Juli adalah tagihan setelah dimodifikasi. Semoga penjelasan di atas bisa dipahami dan masuk di logika semua pelanggan IndiHome. Ya, ini jelas. Kalau ada penjelasan begini jelas ya, kalau tagihannya memang begitu. Untuk menjadi pengingat kepada semua pelanggan IndiHome bahwa sistem tagihan yang yakni pasca bayar, yang artinya pakai bulan ini bayar bulan depan, dan sistem paket di mana pakai ataupun dipakai atau tidak, maka tagihan akan tetap muncul sesuai paket yang aktif ya. Artinya tagihan IndiHome yang muncul di bulan Agustus 2023 merupakan tagihan internet atas pemakaian di bulan Juli tahun 2023. Begitu juga untuk bulan berikutnya. Apabila IndiHome sudah terisolir dan nonaktif dari tanggal 21 Agustus, maka harus ingat bahwa masih ada pemakaian internet dari tanggal 1 sampai 20 Agustus yang akan muncul tagihan di bulan September 2023. Artinya ini harus dibayar juga. Bila IndiHome berencana tidak digunakan dalam kurun waktu 1 sampai 3 bulan, bisa dilakukan proses isolasi sementara di Plaza Telkomsel. Nah, dari sini dijelasin saya juga bisa juga IndiHome kalau ditinggal pergi ke luar negeri umpama 3 bulan itu bisa dilakukan pemutusan sementara, itu bisa juga ya. Bila IndiHome berencana tidak digunakan dalam kurun waktu 1-3 bulan, bisa dilakukan proses isolasi sementara di Plaza Telkomsel per Sabtu September 2023. Plaza Telkomsel di
relokasi ke Grabari Telkomsel alun-alun Jember terdekat supaya tagihan tidak muncul full meskipun internet tidak digunakan atau nonaktif. Jika ada yang kurang jelas monggo bisa japri saya. Sungguh kami menyeluruh karyawan Telkom dengan tulus melayani baik untuk semua pelanggan IndiHome. Nah, oke, karena aturan begitu akhirnya saya bayar. Saya melakukan bayar dia. Tadi pagi saya bayar, saya bayar yang ini. Saya tunggu bulan depan, artinya sudah tarif baru yang akan dibayarkan. Chat ini sebagai bukti. Nah, setelah saya chat ini Mbak Dino kok marah-marah ini. Nah, ya tersinggung juga. Ya, memang sengaja biar tersinggung karena ini saya bicara profesionalitas gitu loh. Dan profesionalitas menjaga profesi karyawan Telkom itu harus dijaga dengan baik ya sebagai pelayanan. Saya daftar mengajukan naik paket itu waduh seperti pesawat jet dalam melayaninya, tapi ketika turun downgrade melayaninya kok seperti ini gitu loh, dipersulit ya. Untuk pastinya paket yang sudah berlaku saat ini silahkan datang ke Plaza Telkomsel terdekat supaya jenengan dijelaskan oleh JSR langsung. Loh ini kan gendeng mangan sabun ya. Sudah ada pengajuan lewat online, sudah diajukan lewat online, dan bahkan saya perkuat di grup, kok justru datang lagi. Apa artinya aplikasi itu? Nah, ini kan nggak profesional. Sudah daftar online, ini kan bukan mengurus paspor yang harus foto, tapi ini kan daftar layanan. Nah, kenapa harus sudah online, sudah di grup, masih suruh datang? Ini pada saat turun kok begitu. Dulu waktu naik kok tidak. Waktu saya menaikkan paket tidak seperti ini, tidak datang ke JSR, layanannya seperti pesawat premium jet. Tapi ketika turun dipersulit, nah artinya ini bukan excellent service, ini enggak profesional sekali lah. Setelah turun kok pelayanannya dipersulit begini. Kami di sini terbatas akses untuk dilakukan pengecekan secara keseluruhan. Pada saat turun kenapa bicara keterbatasan akses? Pada saat naik, saya naik mengajukan paket, kenapa dilayani dengan begitu cepat? Nah, percuma Bapak marah-marah di grup ini tanpa ada solusi dan informasi, yang pasti ujung-ujungnya nanti salah paham lagi. Nah, ini kan kacau. Yang saya bilang kacau lah, tidak benar ini. Kemudian loh, kan tinggal cek aja apakah paket sudah pasti berubah atau tidak. Tujuan dibuat grup ini karena mempermudah pelanggan langsung bisa komplain, bisa ditangani. Nah, dijawab lagi, walah, silahkan Pak, komplain boleh, tapi juga harus dengan cara dan ucapan yang baik Pak. Bapak kan orang yang berpendidikan tinggi, kami juga dulu percaya jenengan sebagai narasumber untuk acara kami juga jadi marilah saling menghargai. Loh, ini bukan masalah soal saling menghargai dan perguruan tinggi Mbak Deno, ini masalah profesionalitas kerja. Pada saat saya mengajukan naik paket dilayani dengan secepat kilat, tetapi pada saat mengajukan turun mengapa diperlambat seperti ini? Ini yang saya sebut tidak profesional dan harus dikecam. Karena apa? Ini menyangkut finansial dan menyangkut bayar. Ini bukan grup berdebatan, tapi grup sosial, tapi grup yang menyangkut sosial, tapi ada nilai finansialnya, membayar. Dampak kerugian finansialnya itu ada, jadi nggak bisa begitu, itu namanya nggak profesional. Kemudian dijawab oleh Mas Yusuf Yuda, saya nggak kenal siapa Yusuf Yuda. Pagi Pak, saya Yuda dari akses, saya Yuda dari akses, kami cek posisi paket Bapak masih di 50 Mbps. Nah ini kan nggak beres ini, nggak beres. Kenapa? Kok dibilang masih 50 Mbps? Alangkah baiknya biar lebih jelas dan proses bisa detail dengan penjelasan clear, lebih baik Bapak bisa ajukan perubahan paket di Plaza Telkomsel. Loh, ini kan nggak benar juga. Mengapa harus datang? Uang sudah online. Dulu pada saat saya mengajukan naik paket, tidak datang ke sana, dilayani excellent service dan seketika itu naik jadi. Tapi ketika turun, mengapa dipersulit seperti ini gitu loh. Mungkin ada beberapa syarat yang harus dilengkapi untuk pengajuan penurunan paket. Mengapa harus pada saat turun harus dilengkapi syarat-syarat lain yang susah, tapi pada saat naik paket dilayani dengan layanan superjet premium? Nggak begitu. Ini namanya best excellent service, nggak begitu. Ini profesi yang benar nggak begini, karyawan yang benar nggak seperti itu. Ini namanya nggak profesionalitas. Saya dulu di gudang garam, orang putus agen saya layani dengan baik, dengan sebaik-baiknya, dengan begitu cepatnya, dan begitu juga orang yang naik agen di taraf agen dengan deposit yang tinggi, saya layani sebaik mungkin pada saat saya menjadi manajer di gudang garam dulu.
Saya layani dengan best excellent service. Entah itu orang yang komplain, itu saya anggap kehormatan. Saya tidak tersinggung karena komplain yang keras itu adalah bukti kecintaan pelanggan kepada perusahaan. Wah, ini tidak profesional. Perlu dididik tentang best excellent service itu. Ya. Kemudian ini mungkin pelanggan ya. Anggan Rahardi. Iya, tapi nggak usah caps lock, nggak usah huruf besar juga, nggak usah huruf besar juga lagi Pak. Di sini member kan juga bukan Bapak seorang. Saya udah bersama IndiHome hampir 13 tahun. Yang tidak seperti itu cara komunikasinya. Kalau memang tetap ingin caps lock kan caps lock ya, kan bisa japri di nomor admin langsung tanpa mengganggu pandangan dari member yang lain. Nah, ini bukan masalah mengganggu, tapi member yang lain kalau merasa terganggu, menurut saya nggak usah tergabung di grup ini. Ngapain terganggu? Saya pakai caps lock karena tidak dilayani dengan baik. Dan orang komplain wajar-wajar saja, boleh-boleh sebebasnya orang komplain dengan pribadi dan karakter masing-masing komplain. Ini bukan menyangkut grup media sosial. Tapi grup ini menyangkut adalah finansial, yang ada dampak finansialnya yang harus diperhitungkan. Soal best excellent service, naik paket dan turun paket itu harus sama, dilayani dengan secepat mungkin dan baik. Tapi ini tidak baik. Nah, Bapak ini kalau bicara 13 tahun, saya lebih 13 tahun langganan IndiHome. Nah, kemudian ada Mas Anggara, saya sudah ajukan via online dan aplikasi, sudah via grup ini dan sudah japri, katanya diproses, tapi kok belum diproses. Ini menyangkut profesionalitas cara kerja. Jadi jika cara kerja tidak profesional harus ditegur keras. Jadi kalau cara kerja nggak profesional harus ditegur keras seperti ini gitu loh. Wah. Dan kemudian kemudian Mas Yuda, nah ini paket saya masih 50 Mbps belum turun. Dan yang lain bilang sudah diproses sejak tanggal 23 Juli. Ini bicara profesionalitas dan layanan best excellent service dan menjadi tanggung jawab Telkom, dan ini menyangkut uang dan bayar. Kecuali ini debat media sosial tanpa ada rugi finansial. Nah, ini loh lagi-lagi salah satu petugas mempersulit gitu loh, mempersulit orang turun paket dipersulit, naik paket dipercepat. Wah, ini nggak bener lah. Kemudian ini Mbak Dino lagi, saya tidak ada bilang proses. Nah, ini ternyata nggak diakui lagi bahwa IndiHome saya belum diproses. Wah, ini nggak bener. Saya sudah ngajukan lama di grup dan di online tapi tidak diproses. Wah, ini kan nggak bener nih. Saya tidak ada bilang proses sudah dilakukan di tanggal 23 Juli. Saya menggambarkan jika adanya proses downgrade dalam bulan berjalan dengan mengambil sampel cashback lah. Maka dari itu saya mengarahkan jenengan ke Plaza untuk memastikan proses sudah down dilakukan atau belum clear. Nah, ya oke lah, saya disuruh ke Plaza untuk memastikan. Tapi di sini jelas tidak profesional dan saya kecewa, tidak layak. Profesionalitasnya perlu dijaga. Apakah ini perilaku person karyawan atau memang sistem Telkom seperti ini? Saya yakin ini menurut saya perilaku person. Tidak mungkin lah direktur dan komisaris cara melayani downgrade atau upgrade itu seharusnya sama-sama gerak cepat, gercep ya. Tapi kenapa ini tidak? Saya yakin ini perilaku karyawan. Telkom tidak serendah ini cara menjaga best excellent service dan layanan prima yang bagus. Kemudian Mas Angga ini saya jawab. Mas Angga saya jawab, jangan ngomong 13 tahun Pak, saya lebih dari 13 tahun. Soal komplain harus keras kalau tidak dilayani dengan baik, karena ini wujud layanan prima agar Telkom menjadi profesinya dengan baik dalam pelayanan. Nah, kemudian Mbak Dino, baca di atas chat saya Mbak Dino, tanggal 22 Juli dijawab salah satu karyawan Telkom siap diproses. 22 Juli loh, siap diproses. Dan ternyata tidak ada tindak lanjutnya. Ini namanya tidak profesional dalam profesinya. Nah, kemudian di chat yang lain ternyata saya dijabri karena perdebatan panjang ya. Kemudian dijawab oleh Mas Fadil atau Mas Dani ini. Betul pengajuan alih paket. Nah, ini dijawab oleh Mas Fadil. Di lain ini Mas Fadil menjawab sudah akan menjanjikan diproses ya.
Saya kembali coba ke Mas Fadil. Di sini ada chat Mas Fadil, coba saya cek ya. Ini karena Japri perdebatan ini. Nah, kemudian dijawab oleh Mas Fadil, mana ini ya. Selamat pagi Pak Imron, saya Dani, Mas Dani ya, tapi namanya panjang, mungkin Fadil Ramadhani atau apa. Selamat pagi Pak Imron, saya Dani dari tim Grabari Plaza Jember. Mau mengkonfirmasi terkait pengajuan alih paket IndiHome. Apakah bisa saya lanjut via call Pak? Jika berkenan loh. Kemudian ini jam 10.37, saya baru buka chat 11.34. Loh, belum dialihkan ya? Katanya tanggal 23 Juli sudah dialihkan. Waduh, artinya bulan depan masih bayar tarif lama. Baik Pak, jangan khawatir. Untuk bulan depan tagihan langsung sesuai dengan pengajuan. Artinya perdebatan saya yang keras ya, perdebatan yang keras, pengajuan yang keras direfaksi juga. Disetujui juga. Artinya di sini ya profesionalitas dijaga menurut saya. Sekecil apapun komplain pelanggan yang menyangkut finansial itu didahulukan. Ini kan soal downgrade dan soal downgrade atau upgrade ya. Kalau upgrade dilayani dengan cepat, kalau downgrade ternyata diperlambat. Nggak bisa begitu. Ini namanya bukan back excellent service dan tidak menjaga profesionalitas profesinya masing-masing tenaga kerja ini karyawan begitu. Atau memang sistem Plaza seperti itu. Tapi saya nggak yakin kalau dari Plaza manajemen mengatur seperti itu. Nah, baik Pak, jangan khawatir. Untuk bulan depan tagihan langsung sesuai dengan pengajuan. Nah, tadi malam tidak marah-marah karena masih tarif baru katanya. Terhitung bulan depan baru tarif baru. Oh begitu, betul pengajuan alih paket ke 30 Mbps 280 ya Pak, betul Mas. 2 tempat ya, sama-sama semua. Nggih, siap Pak. Nanti untuk kelanjutan proses akan kami link dibantu untuk melengkapi datanya nggih. Nah, saya update jika terkirim Pak. Oke, siap saya tunggu Mas. Jadi saya akan langsung dibantu. Kalau dimarah, mengapa baru diproses sekarang? Kok tidak 1 bulan yang lalu? 1 bulan yang lalu saya mengajukan dengan sopan, dengan baik, tolong ajukan downgrade. Ternyata tidak direspon dan tidak digubris. Setelah dimarah-marahi, dimaki-maki seperti ini, dimarah-marahi dengan kasar, baru dibalas. Dan kemudian baru ditanggapi. Masa harus begitu? Masa pelanggan harus marah-marah begitu baru dilayani? Nah ini tolong, best excellent service, layanan prima, itu tidak seperti ini. Ini saya yakin oknum saja. Oke, saya kembali ke IndiHome. Di IndiHome ini tadi masih ada percakapan dan perdebatan di IndiHome ini tadi. Nah, ini panjang. Jadi pengajuan saya, kalau naik paket dilayani dengan selayaknya pesawat jet super cepat, tapi kalau turun upgrade kok dilayani seperti siput kena setrum. Cara pelayanan seperti ini yang nggak benar, harus dirubah oleh manajemen Telkom karena menyangkut kerugian finansial. Oke, ya Mas Angga, sudah saya ajukan online. Anda kalau mau menegur keras jangan di grup, langsung japri admin. Jangan gara-gara ego pribadi Anda, member lain Anda korbankan. Kalau Anda tidak bisa menghargai member lain, maka member lain juga tidak perlu menghargai Anda. Saya dulu juga pernah trouble 1 bulan penuh, tapi saya tidak pernah caps lock membuat mata member lain tidak nyaman. Saya datang langsung ke Plaza ketika via progresnya tidak sesuai harapan. Ya, soal komplain menurut saya wajar. Mau datang, mau di grup nggak masalah. Mau di grup ini keras atau tidak, tapi nggak masalah. Yang penting adalah tetap pada permasalahan. Soal penyampaian itu mau cara sabar, cara santun, terserah. Cara santun sudah saya lakukan 1 bulan yang lalu. Saya dengan sopan mengajukan downgrade karena tidak dilayani. Mas Angga ini belum seandainya menerima Anda, tidak. Saya yakin jika diperlakukan Anda tidak seperti itu jawaban Anda, karena kasus ini nggak menimpa Anda. Jikalah Anda orang sabar seperti Rasulullah, ya nggak masalah, itu pribadi Anda, bukan pribadi orang lain, berbeda-beda. Anda harus paham itu. Sepanjang tidak kriminalitas, sepanjang tidak melanggar hukum, nggak masalah. Ini masih jalur-jalur wajar dalam protes. Boleh-boleh saja kok. Boleh-boleh saja dalam protes pengusulan, mau caps lock mau apa, ya nggak masalah. Nalar saya, logika saya masih jelas, nggak masalah. Ya, saya juga nggak ada kepentingan di grup ini. Nah,
Anda itu 13 tahun dari Hong Kong, nggak ada Pak. Nggak ada Pak, 13 tahun cek jaringan internet internal aja nggak bisa. Terus terang berapa tahun ini saya sabar lihat sampean komplain menggunakan caps lock. Hanya saya diem sabar. Kalau memang Anda tidak bisa cek jaringan internal Anda sebaiknya sewa teknisi. Terus terang saya sudah di grup ini belasan tahun mendalui Anda. Jadi tahu kapan Anda jadi member grup. Nah, soal Anda bilang 13 tahun lewat di sini Mas Angga. Ini kan menyombongkan Anda. Menyombongkan Anda, ya, kesombongan Anda. Nah, jadi saya jawab ini. Nah, oke lah, di Mas Angga ini saya tidak ada kepentingan dengan pelanggan satu ini. Nah, sudah tidak ada kepentingan dengan pelanggan satu ini. Karena apa? Pelanggan ini, Mas Angga ini membela Telkom dan oke lah, membela sih membela. Tapi nggak masalah sih soal perdebatan seperti ini, wajar-wajar aja. Karena ini di dalam grup, nggak masalah artinya ya. Oke, kasus ini ditangani. Ini saya share di channel YouTube Mas Angga. Kasus ini cerita Anda saya masukkan di YouTube soal perdebatan ini biar banyak orang tahu. Nah, silahkan para pendengar, para pelanggan Telkomsel, Telkom yang lain mengikuti siapa yang benar, siapa yang salah, dan siapa yang layak dan siapa yang tidak. Ini soal profesionalitas. Saya bilang soal profesionalitas dan profesi, bukan soal karakter. Soal karakter orang mau cara menyampaikan marah-marah, menghujat dan seterusnya, menurut saya itu nggak masalah. Karena malaikat juga banyak perilakunya, nabi juga banyak perilakunya, manusia tidak bisa sama semua seperti Mas Angga ini. Nah, ini menurut saya Mas Angga ini sudah di luar topik lah. Menurut saya nggak level di penyampaian ini. Nah, menurut saya silahkan Mas Angga kalau mau komplain. Intinya kasus ini sudah ditangani. Saya tunggu, saya upload di channel vlog Makrifat Bisnis. Kita boleh diskusi di sana. Kenapa saya upload? Karena untuk pelayanan publik seperti profesionalitas Telkom harus dijaga dengan performance yang baik. Oke, terima kasih. Ingat handicraft, ingat Makrifat Bisnis. Kasus ini adalah kasus tentang pelayanan yang baik, seharusnya tetap dijaga, baik naik pangkat atau turun pangkat, upgrade atau downgrade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.